Seorang siswi dipermalukan gurunya di depan wali murid karena nilai ulangan yang rendah. Tak ada yang tahu, di balik seragam lusuhnya, dia menyimpan dunia yang tak pernah dilihat siapapun. Dan saat kebenaran itu terbongkar, semua yang dulu mencibir, terpaksa menunduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Di sini kamu akan menemukan berbagai cerita fiksi yang seru dan penuh makna. Simak kisahnya dan jangan lupa subscribe. Hari itu ruang kelas 11A terasa lebih padat dari biasanya. Kursi-kursi tambahan diletakkan berjejer di belakang, diisi para wali murid yang duduk rapi tapi tegang. Udara dari kipas angin yang menempel di langit-langit terasa pengap, bercampur bau kertas, tinta spidol, dan keringat yang samar. Di luar jendela, matahari sore menggantung rendah. Sinarnya menyelinap lewat celah tirai yang tak tertutup sempurna. Suara-suara kecil terdengar di antara bangku, bisik-bisik orang tua dan sesekali batuk ringan, hingga semuanya terdiam ketika Burani berdiri di depan kelas dengan sebuah kertas ulangan di tangannya. Suaranya tajam, tanpa jeda basa-basi. "Naila, ke depan." Seketika kepala beberapa siswa menoleh ke arah belakang kelas, tempat Naila duduk di pojok dengan tubuh mengecil di balik meja. Ia menoleh pelan, seperti belum yakin bahwa namanya benar-benar dipanggil. Matanya mencari konfirmasi, tapi Burani sudah berdiri tegak dengan tatapan dingin, wajah kaku tanpa senyum, satu alisnya terangkat tinggi. Naila menelan ludah, berdiri dengan pelan, dan melangkah maju melewati barisan kursi. Suara sepatunya bergesekan pelan dengan lantai keramik, tapi di telinganya, bunyi itu seperti gema. Ia menunduk, tangan kirinya menggenggam erat ujung bajunya, kanan menggenggam pensil yang entah kenapa masih dibawa ke depan. "Nilai 38, kata Burani, suaranya dinaikkan sedikit. Tangannya mengangkat kertas itu ke atas, lalu menepuk-nepuk bagian atasnya dengan ujung jari. Bahkan anak kelas 5 SD bisa lebih baik dari ini. Beberapa wali murid tampak saling pandang. Seorang bapak di baris kedua menggeleng pelan. Seorang ibu mengangkat alis sambil menarik napas pendek. Naila masih berdiri diam di depan. Wajahnya tertunduk. Rambut hitamnya tergerai menutupi sebagian pipinya, tapi jelas terlihat rahangnya mengencang. Ia tidak bicara, tidak membela diri. Tak ada suara keluar dari bibirnya yang terkatup rapat. Burani melipat kertas itu, tapi belum selesai. Ia berjalan pelan mendekat ke arah Naila, berdiri di sampingnya lalu menatap ke seluruh kelas. "Kalau begini terus, kamu ini mau jadi apa?" tanyanya keras. Lalu suaranya makin tinggi, seperti ingin memastikan semua orang mendengarnya. "Mau ngemis? Nggak usah bermimpi tinggi." Beberapa siswa menunduk. Satu dua wali murid terlihat risih, tapi tak ada yang angkat bicara. Guru-guru lain yang duduk di belakang Burani diam saja. Sebagian melihat catatan, sebagian hanya menatap kosong ke depan, pura-pura sibuk. Di sudut ruangan, Ibu Naila duduk dengan tubuh kaku. Tangan kirinya mengepal erat di atas rok lusuh yang sudah mulai pudar warnanya. Rahangnya tegang. Matanya tak berkedip. Tapi ia juga tidak berkata apa-apa. Dan Naila masih berdiri di depan. Tidak menangis. Tidak bergerak. Tapi wajahnya memucat. Matanya kosong. Menatap lantai. Bibirnya mulai bergetar. Tapi ia menahan. Semua orang di ruangan itu bisa melihat betapa kecilnya ia saat itu. Tapi tak seorang pun membuka suara. Seolah semua sepakat. Naila memang bodoh. Tapi detik berikutnya, sesuatu yang berbeda muncul di sorot matanya. Tapi tidak ada yang tahu. Setiap malam setelah maghrib, Naila mengganti seragam sekolahnya dengan jaket tipis dan celana hitam polos. Ia pamit singkat pada ibunya, mencium tangan, lalu berjalan cepat ke minimarket yang berjarak 2 gang dari rumah kontrakan kecil mereka. Udara malam sering dingin, terutama saat hujan turun dan angin menyusup lewat celah helm sepeda motornya. Ia bekerja dari pukul 7 malam hingga lewat tengah malam, kadang sampai jam 2 dini hari kalau shift teman lain berhalangan. Ia berdiri di balik kasir, mengecek stok, menyapu lantai, menerima pelanggan dengan senyum tipis meski matanya sering berat.
Tangannya kaku saat menghitung kembalian kalau udara terlalu dingin, tapi tak pernah mengeluh. Pekerjaan itu sebenarnya bukan miliknya. Tapi ibunya dulu yang bekerja di sana sebelum jatuh sakit. Tubuhnya tumbang karena kelelahan. Tekanan darahnya anjlok sewaktu mendorong gerobak belanja ke gudang. Sejak itu, Naila yang mengambil alih. Bos di minimarket sempat menolak. "Kamu masih sekolah, Nai." "Nggak tega saya," katanya waktu itu. Tapi Naila menjawab pelan, "Kalau saya nggak kerja, bapak saya nggak bisa minum obat." Ia bicara sambil menatap lantai, tapi kalimat itu cukup untuk mengubah keputusan. Setiap pagi, ia pulang sebelum subuh. Di rumah, ayahnya sudah bangun, duduk di kursi roda, menatapnya dari ujung ruang tamu yang disekat triplek. "Kamu nggak capek, lah?" tanya ayahnya pelan. Naila hanya mengangguk kecil sambil tersenyum, lalu mengganti baju dan membuatkan sarapan seadanya. Setelah itu, ia menyuapi ayahnya, lalu menyiapkan buku-buku untuk sekolah. Wajahnya pucat, kantung matanya dalam, tapi tak ada keluhan. Tangannya gemetar saat membuka halaman buku, tapi tetap dibaca perlahan. Ia hafal urutan harinya bukan dari kalender, tapi dari jenis rasa lelah yang datang di tubuhnya. Uang dari toko tidak banyak. Kadang bahkan harus dipotong untuk ganti barang pecah atau stok hilang. Tapi cukup untuk bertahan. Untuk makan. Untuk beli obat generik di warung. Untuk bayar listrik tiap bulan. Tidak lebih. Karena itu, waktu belajarnya bukan malam hari seperti siswa lain. Naila belajar di sela-sela jaga toko. Ia menulis rumus di kertas bekas truk. Ia mencatat ulang materi lewat layar CCTV toko. Kadang pelanggan melihatnya menunduk di balik etalase sambil membaca buku matematika yang sobek di pinggir. Kadang pula ia menatap layar ponsel bututnya, memutar ulang video pelajaran dari internet gratisan. Tapi di antara semua itu, ada satu hal yang membuatnya bertahan. Satu hal yang ia simpan rapat, tak pernah dibicarakan dengan siapapun. Naila suka ngoprek barang bekas. Di rumah, di bawah meja kayu pendek yang dilapisi taplak sobek, tersusun potongan motherboard, kabel USB rusak, dan monitor tua sumbangan tetangga. Ia belajar coding dari video-video gratisan, dari forum-forum online yang tak semua bahasanya ia mengerti. Tapi perlahan ia paham. Ia mencoba, salah, gagal, lalu mencoba lagi. Tanpa guru, tanpa teman. Hanya dengan rasa penasaran yang tak bisa mati. Dan diam-diam, di tengah semua keheningan dan tekanan hidup yang membekapnya setiap hari, Naila berhasil membuat prototipe aplikasi suara untuk penyandang disabilitas. Aplikasi sederhana, tapi bisa mengubah cara ayahnya berkomunikasi tanpa harus mengetik panjang. Dan semua itu belum pernah dilihat siapapun. Suatu hari, seorang guru baru bernama Pak Raffi masuk ke kelas 11A menggantikan guru lama yang cuti panjang. Usianya belum terlalu tua, mungkin awal 30-an, gaya bicaranya santai, dan senyumnya tidak dibuat-buat. Saat pertama kali memperkenalkan diri, ia tidak banyak bicara soal aturan atau nilai, tapi langsung meminta semua siswa menuliskan satu hal yang mereka sukai di selembar kertas. Dari bangku belakang, Naila sempat ragu, tapi akhirnya menulis satu kata kecil di pojok kanan bawah kertas. Aplikasi. Tak ada penjelasan. Hanya itu. Tapi mata Pak Raffi sempat berhenti lama di kertasnya. Hari itu pelajaran berjalan biasa saja. Sampai di tengah jam kedua, Pak Raffi berkeliling kelas sambil memperhatikan catatan siswa. Ia menghampiri bangku Naila dan melihat buku catatan yang terbuka setengah. Di dalamnya bukan catatan pelajaran, tapi sketsa antarmuka aplikasi sederhana. Ada panah, tombol, dan tulisan kecil-kecil di sampingnya. Pak Raffi mengernyit. Ia tidak langsung menegur, hanya menarik kursi kosong dan duduk di samping Naila. "Kamu bikin apa ini?" tanyanya pelan, nyaris berbisik. Naila kaget. Wajahnya pucat. Buru-buru menutup bukunya dengan kedua tangan. "Maaf, Pak. Saya cuma coret-coret. Nggak ganggu pelajaran, kok," jawabnya cepat. Tapi Pak Raffi menggeleng, lalu membuka kembali halaman itu dengan lembut. "Ini bukan coretan.
Ini rencana. Kamu suka bikin aplikasi. Naila tidak langsung menjawab. Ia menatap meja. Bibirnya terbuka sedikit tapi tak ada suara. Baru setelah beberapa detik, ia mengangguk pelan. Ada rasa takut di sorot matanya, seperti sudah terbiasa ditegur saat mencoba menjelaskan sesuatu. Tapi ekspresi Pak Raffi tidak berubah. Ia tersenyum kecil. Nanti habis pulang sekolah, kamu bisa ngobrol sebentar sama saya. Di ruang guru yang sepi setelah jam terakhir, Pak Raffi duduk berhadapan dengan Naila. Di tangan Naila ada buku kecil penuh coretan, dan untuk pertama kalinya, ia menceritakan semuanya. Tentang aplikasi yang sedang ia bangun untuk ayahnya, tentang waktu belajarnya di minimarket, dan tentang keinginannya membuat teknologi yang bisa dipakai orang biasa. Pak Raffi mendengarkan tanpa menyela. Wajahnya serius, kadang mengangguk, kadang mencatat sesuatu. Lalu ia menatap Naila dan berkata pelan, "Kamu bukan gagal. Kamu hanya belum dapat ruang untuk tumbuh." Sejak hari itu, mereka mulai bekerja diam-diam. Setiap beberapa sore, Pak Raffi menyelinap ke perpustakaan atau ruang komputer, membawa kopi sachet dan laptop bututnya. Naila datang diam-diam, kadang setelah pulang kerja pagi-pagi, kadang sebelum pulang sekolah. Ia belajar debugging, mengatur alur kerja, dan menyempurnakan tampilannya. Pak Raffi juga diam-diam mendaftarkan karya Naila ke lomba inovasi tingkat provinsi. Kita coba dulu. Ya, bukan soal menang, tapi biar dunia lihat kamu. Naila mengangguk. Ia masih belum percaya, tapi semangatnya tumbuh. Namun semua itu berubah saat suatu siang, di ruang guru yang tidak terlalu ramai, seorang guru membuka email lomba yang masuk ke kotak masuk sekolah. "Loh, ini siapa yang ikut lomba pakai nama Naila?" tanyanya kencang. Bu Rani langsung menoleh. Semua kepala ikut menoleh. Suasana mendadak berubah. Diam. Tegang. Dan Pak Raffi yang duduk di ujung ruangan, perlahan menutup laptopnya, bersandar, dan tahu, waktunya menyembunyikan semuanya sudah habis. Bu Rani yang merasa Naila mempermalukan reputasi sekolah langsung bertindak cepat. Tak sampai 2 jam setelah kabar lomba tersebar, ia mengetuk meja kepala sekolah sambil membawa setumpuk kertas hasil nilai dan laporan kehadiran Naila. Anak ini bahkan jarang masuk. Nilainya di bawah rata-rata. Bagaimana mungkin dia bisa bikin aplikasi seperti itu? Suaranya tegas, penuh nada sinis. Beberapa guru di ruangan itu saling melirik. Ada yang tertawa kecil, ada yang pura-pura sibuk. Pak Raffi hanya diam di sudut ruangan, mendengarkan dengan rahang mengeras. Bu Rani melanjutkan, "Ini pasti kerjaan anak-anak dari kelas unggulan. Saya yakin Naila hanya menyalin." Saat rapat guru berakhir, Naila dipanggil ke ruang kepala sekolah. Udara di ruangan itu terasa dingin meski pendingin ruangan tidak menyala. Kepala sekolah duduk di balik meja kayu besar, wajahnya datar, sementara Bu Rani berdiri di samping dengan tangan terlipat. "Naila, kamu tahu kenapa kamu di sini?" tanya kepala sekolah tanpa basa-basi. Naila mengangguk pelan. "Kamu ikut lomba tanpa izin, dan ada dugaan kamu mencuri karya milik siswa lain," lanjutnya. Naila diam. Bahunya turun sedikit, tapi matanya tetap mengarah ke depan. Ia menatap satu persatu guru di ruangan itu. Tak ada yang tersenyum. Tak ada yang terlihat berpihak padanya. "Lebih baik kamu jujur. Ini untuk kebaikan kamu sendiri," desak Bu Rani. Suaranya terdengar pelan tapi menusuk. "Kami tahu kamu bukan anak yang punya kemampuan seperti itu. Nilaimu menunjukkan siapa kamu." Naila hanya menarik napas dalam. Ia tidak membantah, tidak marah, tidak menangis. Ia tahu melawan dengan kata-kata hanya akan membuat semuanya terlihat seperti pembelaan. Tapi dari sudut ruangan, Pak Raffi akhirnya berdiri. Ia melangkah maju dan menatap kepala sekolah. "Kalau kalian tidak percaya, biarkan Naila tunjukkan langsung," katanya. Ruangan seketika hening. "Sekarang juga?" tanya kepala sekolah ragu. "Sekarang. Di sini. Di depan kalian semua," jawab Pak Raffi yakin.
Sebuah laptop disiapkan di meja guru. Semua guru duduk melingkar, memperhatikan. Naila berjalan ke depan, menarik napas pelan, dan duduk. Tangannya sedikit gemetar saat membuka laptop, tapi setelah beberapa detik, jemarinya mulai bergerak. Ia membuka program editor kode, mengetik dengan cepat, mata fokus penuh. Tak satu pun guru berbicara. Suara ketikan menjadi satu-satunya yang terdengar di ruangan. Dalam waktu kurang dari 10 menit, aplikasi suara yang ia rancang muncul di layar. "Ini apa?" tanya salah satu guru. "Aplikasi pembaca suara untuk penyandang disabilitas," jawab Naila pelan. Ia lalu mendemonstrasikan cara kerja aplikasinya. Mengetik, lalu suara muncul sesuai tulisan, dengan berbagai pengaturan intonasi dan tempo. Semuanya buatan sendiri, dari nol, tanpa template, tanpa salin tempel. Mata kepala sekolah membesar. Bu Rani tidak berkata apa-apa, hanya menatap layar dengan wajah bingung. Pak Raffi menyandarkan tubuhnya ke tembok, lalu berkata pelan, "Sekarang, siapa yang mau bilang dia cuma menyalin?" Dan belum ada yang menjawab. Hari pengumuman lomba tiba. Aula besar di kantor wali kota penuh sejak pagi. Kursi-kursi terisi rapat. Lampu sorot menyorot panggung, dan suara dari pengeras terdengar jelas hingga ke barisan belakang. Udara sedikit panas karena banyaknya orang, tapi semua tetap duduk sabar, menunggu giliran. Di deretan peserta, Naila duduk di ujung dengan mengenakan kemeja putih polos dan sepatu pinjaman dari tetangganya. Tangannya menggenggam tas kecil berisi buku sketsanya yang usang. Wajahnya tampak tegang, tapi matanya tak berhenti menatap ke depan. Sesekali, ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan jantungnya yang berdetak cepat. Ketika panitia mulai menyebut nama para juara harapan, Naila menunduk. Ia tidak berharap banyak. Lalu, suara pembawa acara menggema. Juara 1 dari SMAN Cendekia, Naila Anindita. Seketika semua mata beralih ke tempat duduk Naila. Ia terpaku. Tidak langsung berdiri. Tangannya gemetar. Wajahnya berubah pucat. Lalu pelan-pelan ia berdiri. Sorak-sorai terdengar dari berbagai penjuru ruangan. Ibu Naila yang duduk di pojok belakang menutup mulutnya. Air mata mengalir deras. Naila berjalan ke panggung dengan langkah pelan, berusaha menahan tangis. Tapi suaranya pecah saat mengambil mikrofon. "Terima kasih. Untuk satu orang yang percaya saya bisa. Pak Raffi," ucapnya sambil menoleh ke guru barunya yang berdiri dan tersenyum lebar. Dari sisi panggung, para wartawan mulai mengambil gambar. Kamera menyorot Naila dengan piala besar di tangannya dan amplop beasiswa dari universitas teknik ternama. MC menambahkan, karyanya akan dikembangkan lebih lanjut bersama tim pengembang kota sebagai alat bantu komunikasi. Tepuk tangan semakin riuh. Wali kota ikut naik ke panggung, menjabat tangan Naila, lalu berkata, "Kamu anak hebat. Kota ini bangga padamu." Naila menunduk sopan, tak bisa berkata apa-apa lagi, tapi matanya masih mencari sesuatu. Di antara kerumunan, ia menemukan sosok yang familiar. Bu Rani. Bu Rani duduk di deretan belakang, tak ikut berdiri. Wajahnya kaku, matanya terpaku pada panggung. Saat pandangannya bertemu dengan Naila, ia langsung menunduk. Tak satu pun kata keluar dari bibirnya. Bahkan saat semua guru lain berdiri dan bertepuk tangan, ia tetap diam. Napasnya terdengar berat, tangan di pangkuannya menggenggam erat, dan matanya berkaca. Ia tidak menyangka, gadis yang dulu ia rendahkan habis-habisan kini berdiri di tempat terhormat, membawa nama sekolah, dan melampaui semua ekspektasi. Wali murid yang dulu ikut menertawakan Naila saat rapat orang tua kini berdiri paling depan, bertepuk tangan sambil mengangguk bangga. Beberapa dari mereka menyalami ibu Naila yang masih menangis haru. Suasana aula berubah hangat. Pak Raffi mendekati Bu Rani dan duduk di sampingnya. Tak banyak bicara. Hanya berkata, "Kadang kita terlalu cepat menilai anak-anak. Padahal mereka hanya butuh satu orang yang tidak menyerah." Bu Rani hanya mengangguk pelan. Sorot matanya kosong. Dunia seolah membalikkan dirinya. Kali ini,
Ia tidak punya alasan. Tidak ada bantahan. Naila masih berdiri di atas panggung, memandangi ruangan penuh orang. Tapi pandangannya bukan pada mereka yang bertepuk tangan. Bukan pada piala. Bukan pada kamera. Pandangannya tertuju pada satu titik di sudut aula, ke kursi tempat ibunya duduk, sambil menggenggam tas belanja lusuh yang biasa ia bawa ke minimarket. Di balik semua tepuk tangan dan pujian, hanya ada satu hal yang Naila pikirkan. Semua ini bukan untuk membuktikan dirinya hebat, tapi untuk membuktikan bahwa ia mampu bertahan. Dan untuk pertama kalinya, semua orang yang dulu menertawakannya hanya bisa diam. Pagi itu cuaca mendung. Langit abu-abu menggantung rendah di atas atap sekolah. Angin bertiup pelan, membawa bau tanah basah dari taman belakang. Lorong kelas masih sepi, hanya terdengar langkah kaki siswa yang lalu lalang dengan suara sepatu menyentuh lantai keramik. Naila membuka loker seperti biasa. Di antara buku catatan dan botol minum, ia melihat amplop coklat polos. Tidak ada nama pengirim. Ia menatapnya beberapa detik, lalu mengambil perlahan. Jantungnya berdetak lebih cepat, entah karena penasaran atau firasat. Ia membuka amplop itu sambil berdiri di dekat jendela koridor. Angin menerpa rambutnya yang diikat seadanya. Di dalam amplop hanya ada 2 lembar kertas. Satu surat pendek, ditulis tangan di atas kertas putih. Tulisan itu tampak ragu-ragu. Goresannya tidak terlalu rapi, tapi setiap hurufnya terasa sungguh-sungguh. Kamu membuktikan bahwa saya salah. Terima kasih sudah menunjukkan apa artinya menjadi guru. Maafkan saya. Ditutup dengan nama kecil yang ditulis perlahan. Rani Puspitasari. Naila membaca ulang kalimat itu, pelan-pelan, seperti takut terlewat satu huruf pun. Tangannya sempat berhenti gemetar, lalu memegang surat itu dengan 2 tangan. Tidak ada yang lain tertulis. Hanya pengakuan. Tapi di balik kalimat singkat itu, Naila tahu, itu lebih dari cukup. Lembar kedua adalah surat resmi, tercetak rapi. Di pojok kiri atas ada kop surat sekolah. Di bagian bawah, tanda tangan dan cap basah. Surat rekomendasi untuk Universitas Teknik yang sejak lama hanya jadi angan-angan Naila. Isinya penuh dukungan, menyebut prestasi Naila dengan detail, bahkan menyebut aplikasi yang ia kembangkan. Surat itu menyatakan bahwa Naila layak untuk beasiswa penuh. Di bagian akhir, tertulis jelas, ditandatangani oleh Wakil Kepala Sekolah, Rani Puspitasari. Mata Naila bergerak lambat membaca setiap paragrafnya. Saat selesai, ia tidak langsung bereaksi. Ia hanya berdiri diam, menatap lembaran itu lama, seolah butuh waktu untuk benar-benar percaya. Tak ada air mata, tak juga senyum besar. Tapi ada sesuatu yang berubah di wajah Naila. Matanya tak lagi menyimpan beban yang sama seperti dulu. Ia menunduk pelan, memasukkan surat itu kembali ke amplop dengan hati-hati, lalu duduk di bangku koridor. Ia menatap keluar jendela. Langit masih kelabu, tapi di kejauhan ada cahaya tipis yang mulai muncul dari balik awan. Suaranya pelan, nyaris tak terdengar, saat ia berkata pada dirinya sendiri, ternyata maaf pun bisa jadi pintu. Ia tidak tahu apakah besok akan lebih mudah. Tapi hari itu, hatinya jauh lebih ringan. Beberapa siswa lewat sambil melirik Naila yang masih duduk diam, tapi tak satu pun mengganggu. Pak Raffi lewat dan berhenti sebentar. Ia melihat amplop di tangan Naila, lalu bertanya pelan, "Sudah kamu baca?" Naila mengangguk. "Kamu baik-baik saja?" Naila menjawab tanpa menoleh. "Aku baik. Cuma masih nggak nyangka." Pak Raffi tersenyum tipis. "Kamu layak dapat semua ini. Dan lebih." Lalu ia berjalan pergi, membiarkan Naila menikmati momen itu sendirian. Angin kembali berhembus dari jendela. Surat itu masih di tangannya. Tapi beban yang selama ini ia pikul, terasa mulai berubah jadi arah. Langkah-langkah kecil ke depan tidak lagi terasa berat. Di dalam dada Naila, ada sesuatu yang pelan-pelan tumbuh. Bukan lagi marah, bukan dendam, bukan juga sakit hati. Tapi keberanian untuk melangkah.
dengan kepala tegak. Ia berdiri, menatap lorong yang kini mulai ramai. Ia tahu, jalan yang ia tempuh ke depan tidak akan selalu mudah. Tapi hari itu, untuk pertama kalinya, ia tidak merasa sendiri. Ia tidak lagi merasa harus membuktikan apa-apa kepada siapapun. Karena akhirnya, dunia yang dulu menolaknya, kini mulai membuka ruang. Dan jalan itu, kini jadi miliknya. Cerita ini mengingatkan kita bahwa di balik setiap kekurangan, bisa jadi ada kekuatan yang belum diberi kesempatan. Jangan cepat menilai, karena Allah menilai dari usaha dan ketulusan hati. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk kisah inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.